bicara mengenai bahwa bagaimana kita membangun brand agar lebih efektif ketika kita gunakan komunitas ya. Esensinya adalah langkah pertama agar komunitas membantu kita mengembangkan brand adalah attract mereka Pak ya. Untuk attract mereka agar mereka mau join di brand kita, ada purpose yang kita tekankan Pak. Jadi bukan kekuatan brand kita dari sisi fungsional Pak. Ya. Saya ingat ketika kalau kita bicara case lama Pak, ketika kita bicara Polygon pada saat 2000-an ketika itu, cara dia menarik komunitas adalah dia melakukan satu konsep ya, satu values bahwa bagaimana meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta, maka sebaiknya adalah kita menggunakan sepeda. Kemudian bagaimana meningkatkan pengguna sepeda menjadi warga negara kelas 1. Kalau kita lihat di jalan raya kan warga negara kelas 1 kan adalah zaman itu Bapak Ibu ya. Itu pengguna bus kan, pengguna bus, pengguna motor, pengguna angkot, pengguna mobil baru sepeda. Sehingga ketika itu mereka berjuang untuk mendevelop yang namanya bicycle lane, jalur sepeda saat itu ya. Sehingga ketika itu ditawarkan, maka banyak komunitas lain join dengan mereka Bapak Ibu ya. Tidak hanya ketika itu belum ada brand community untuk Polygon. Sehingga ketika itu Back to Work join dengan Polygon ketika itu. Kenapa? Karena values yang ditawarkan, purpose yang ditawarkan menarik bagi customer atau menarik bagi komunitas untuk join di brand kita Pak. Di panggung yang itu develop. Jadi langkah pertama untuk attract mereka adalah values apa yang kita tawarkan kepada customer kita, agar mereka mau join di kita. Jadi bukan sekedar kita bicara benefit fungsional, Pak. Tapi kita bicara ada values yang kita tawarkan kepada mereka. Banyak brand-brand yang berkembang sekarang dasarnya di situ, Pak. Nanti kita lihat beberapa contoh yang mereka develop. Yang terbaru kita bicara CAF ya. Ya. CAF apa untuk yang dikeluarkan oleh Paragon Telco Innovation untuk pria Pak. Itu juga menarik. Jadi ada beberapa values yang ditawarkan sehingga banyak beberapa komunitas join dengan panggung mereka kan Pak. Jadi langkah pertama ketika kita develop flywheels, pertama adalah kita bicara bagaimana mereka tertarik terhadap purpose kita Pak. Kemudian setelah itu adalah mereka akan join dan menjadi member kita. Langkah berikutnya. Karena tertarik dengan purpose yang ditawarkan oleh brand kita, mereka tertarik untuk join di kita, kemudian ketika join di kita, mereka akan sharing Bapak Ibu ya. Sharing di antara anggota komunitas. Sehingga anggota komunitas itu menjadi meningkat capacity-nya kan Pak. Setelah mereka join, kemudian mereka yang tadinya tidak terpikir menjadi mitra brand untuk melakukan penjualan, ketika mereka diskusi teman-teman ternyata asik ya. Ternyata lewat join di panggung tersebut, saya bisa menghasilkan tambahan pendapatan di luar pekerjaan saya kan. Yang tadinya tidak terpikir. Ini kan menjadi menarik ya. Jadi ketika mereka join di kita punya komunitas, mungkin beberapa orang menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ya. Kemudian berikutnya, kalau mereka merasa bahwa brand itu berkontribusi signifikan bagi saya bersedia menjadi brand ambassador-nya. Saya bersedia menjadi micro-influencers-nya. Dan itu terus berputar, Pak. Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk mengkomunikasikan kekuatan kita, sebagian dilakukan oleh customer kita. Kenapa disebut sebagai flywheels kan Pak? Bagaimana brand membantu kita menjadi lebih terbang tinggi kan Pak? Jadi tidak semua harus didanai oleh kita, terutama kita ketika kita bicara SME Pak. Jadi bagaimana dengan budget limited, impact signifikan kan Pak? Lain halnya kalau kita perusahaan besar Pak ya. Ketika perusahaan kita masih relatively kecil dan menengah, tentu masalah budget penguatan branding itu kan perlu kita pikirkan dengan baik Pak. Bagaimana budget limited tapi impact signifikan. Nah salah satunya adalah kenapa nggak kita libatkan komunitas. Nah ini yang konsep yang
di develop mengenai community flywheels Pak ya.